Oke, halo semuanya. Hari ini kita bakal lanjutin soal penalaran matematika yang udah kita bahas kemarin-kemarin ya. Jadi, di sini kita akan bahas nomor 10. Pada suatu kota yang ramai dan padat, muncul masalah baru yaitu adanya pertumbuhan populasi dari kucing liar. Pada awalnya, tidak banyak yang memperhatikan keberadaan 50 kucing liar. Nah, berarti ini tuh adalah mula-mulanya ada 50 ya kucing liar tuh yang berkeliaran mencari makanan di lorong dan tempat sampah. Namun keadaan mulai berubah setiap bulan, jumlah kucing tersebut bertambah dengan laju pertumbuhan eksponensial nih harus diperhatikan juga sebesar 30%. Berarti hanya dalam beberapa bulan populasi kucing dapat berkembang menjadi 2 kali lipat, menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam interaksi antara kucing dan manusia di kota tersebut. Masalah ini semakin rumit mengingat kucing tersebut mulai mempengaruhi lingkungan sekitar baik dari segi ekologis maupun sosial. Nah, sebenarnya dari soal ini itu tuh ada nilai logaritma dari 4, 1,3 dan 3 ya, teman-teman. Cuma ini lupa nih gak kemasukin. Oke, kita bahas yang nomor 10 nih. Bagaimana model matematika yang tepat untuk menggambarkan kondisi pertumbuhan kucing liar atau K ya per bulan dalam T di atas. Oke, jadi intinya awalnya tuh ada 50 kucing liar. Oke, kita tulis awalnya tuh ada 50. Nah, tapi ini tuh bulan ke-0 misalnya ya. Jadi, atau langsung kita tulis saja bulan ke-0 deh ya, nih ya. Kita hapus dulu. Nah, di bulan ke-0 itu tuh ada 50 kucing liar tuh. Awalnya kan ada 50. Tapi bulan selanjutnya, dilihat di sini keadaan mulai berubah setiap bulan, berarti setiap bulan ada perubahan tuh. Jumlah kucing tersebut bertambah dengan laju pertumbuhan eksponensial sebesar 30%. Oke, berarti bulan ke-1 itu tuh dia nambah 30% kan? Berarti 50 ini tuh adalah nilai awalnya. Sekarang ditambah nih 30%, berarti 30% dari mana? Dari 50 tadi, gitu kan. Dari 50, berarti ini tuh kalau dihitung 50 ditambah dengan, bentar. Kenapa ya? Nih, ntar dulu ya, 50. Kenapa ya? Oke, 50. Kenapa gak bisa nulis di situ? Nah, 50 ditambah 30% itu adalah berarti 30/100 dari 50 gitu kan, dikali 50. Nah, ini boleh banget dicoret, berarti coret-coret, di bawahnya 2 berarti kan. Berarti sama dengan 50 ditambah 30 dibagi 2 adalah 15, berarti ada 65. Nah, jadi dalam 1 bulan itu tuh nambah 15 kucing, jadi kucing di kota tersebut pada bulan ke-1 jadi 65 buah gitu ya. Nah, atau teman-teman kalau gak mau ngitung nih ya, kita tulisnya tuh kayak gini aja. Jadi kan 50 tambah 30% dari 50 gitu kan. Nah, yang 50 ini nih, ini tuh kan boleh banget ditulis jadi 100/100 ya. 100% tuh kan 100 atau 100% deh ya. Biar pas gitu ya. Bisa ditulis gini kan, 100% terus dikali 50. Nah, 100% itu 100/100 ditambah dengan 30% dikali dengan 50. Mereka sama-sama punya nilai 50 berarti yang bagian persennya boleh banget kita jumlahin. 100% tambah 30% tuh jadi 130% dikali dengan 50. Nah, 130% itu kan sama aja kayak 130/100 kan ya. Dikali dengan 50, 130 dibagi 100 itu adalah 1,3 dikali 50. Nah, ini adalah bulan ke-1. Jadi gak usah kita hitung dulu ya. Kalau misalnya udah kita hitung, tadi berarti adalah sebesar 65 kucing gitu. Nah, lalu gimana nih kalau bulan selanjutnya? Bulan selanjutnya juga sama. Bulan kedua, misal berarti sekarang kalau bulan kedua kita jangan ambil dari bulan ke-0 nih, gak boleh dari sini teman-teman. Tapi dari bulan ke-1, kan dari awal bulan itu tuh bulan ke-0 tuh ada 50 kucing tuh. Nah, sekarang bulan ke-1 itu tuh udah ada 65 kucing kan ya. Jadi pas bulan kedua itu kan berarti lebih banyak lagi dari 65. Jadi jangan ngambil dari yang 50, teman-teman. Berarti bulan kedua tuh 65 gitu ya. Sorry, bentar.
Nah, bulan kedua tuh berarti 65 ditambah dengan 30% dari 65, betul kayak gini. Berarti kan 65 ditambah 30/100 dikali dengan 65. Ini bisa disederhanain dulu. Dibagi berapa ya? Dibagi 5 paling ya. 65 dibagi 5 tuh, ntar kita coba 13 deh ya. Bagi 5, 1 berarti kali 5, 5, sisa 15, bagi 5, 3. Oke, 13. Salah. Berarti 13 kalau yang bawahnya tuh adalah, berapa berarti yang bawahnya? 100 dibagi 5, 10 bagi 5, 2, berarti 20 ya. Oke, berarti yang ini 15, yang ini, 13, sorry. 13, yang ini adalah 20. Ini bisa dicoret lagi sebenarnya 30 sama 20 tuh dibagi 10 ya, berarti jadi 3/2 gitu. Oke, berarti kan 65 tambah 3 kali 13 tuh 39 bagi 2. 39 dibagi dengan 2 itu tuh adalah 19,5. Berarti kalau ditambah 65, 19,5 tuh adalah 84,5 ya. Nah, jadi ada sekitar 84,5 kucing di bulan kedua. Atau karena kita pengen nyari ininya ya, fungsinya gitu ya, persamaan atau model matematikanya, kita sebenarnya nggak perlu hitung ada berapa kucing di bulan ke-1, 2, 3, dan seterusnya. Kita pengen tahu bagaimana model matematikanya gitu kan ya. Berarti ini juga bisa ditulis kayak gini kan. Bulan kedua tuh berarti dia ada penambahan 1,3% lagi kan, atau 30%. Nah, dari sini kan berarti awalnya tuh. Nah, dari sini teman-teman, 1,3 kali 50. Berarti 1,3 dikali 50 gitu kan, ditambah 30% lagi. 30% dari mana? Dari 1,3 kali 50 gitu kan. Nah, ini sama kayak tadi bisa diganti jadi 100% gitu ya. Jadi 100%, atau kita tulis pakai merah biar ngebedain deh ya. Nah, sorry, salah nih. Gedean ya, bentar. Nah, berarti ini tuh tadi tuh apa? 1,3 kali 50 ya. Kali 50. Nah, berarti ini tuh bisa ditulis jadi 100% yang sebelah kanan tuh. 100% dikalikan dengan 1,3 kali 50 ditambah dengan 30% kali 50. Atau kalau misalnya mau kita jumlahin langsung kan boleh banget kan. Bentar, nih kita tulis dulu. Tambah 30% dari mana? Dari 1,3 dikali 50. Berarti 100% tambah 30% itu kan jadi 130% ya. Dari 1,3 kali 50. Yang mana 130% itu berarti jadi 130/100 kali 1,3 kali 50. Yaitu berarti 1,3 kali 1,3 kali 50. Atau kalau mau ditulis lagi berarti kan jadi 1,3 kuadrat gitu ya, kali 50. Nah, sebenarnya dari sini udah kelihatan sih polanya ya, teman-teman. Kalau bulan ke-1 bisa dilihat di sini tuh, bulan ke-1 tuh 1,3-nya tuh gak berpangkat gitu. Atau boleh banget kan sebenarnya kalau gak berpangkat tuh ditulis sebagai pangkat 1, misal di sini tuh. Boleh banget kan? Nah, terus yang kedua, bulan kedua dia tuh ada 1,3-nya jadi pangkat 2 dikalikan dengan 50 gitu kan. Nah, berarti ini juga bisa nih, bisa kita prediksi bulan ketiga dan bulan seterusnya tuh. Bulan ketiga kan berarti bisa diprediksi jadi 1,3 pangkat 3 dikali 50 gitu kan. Terus seterusnya sampai misalnya kalau kita pengen tahu ada berapa kucing di bulan ke-100 misal, berarti kan tinggal 1,3 pangkat 100 dikalikan dengan 50 gitu. Jadi perpangkatannya tuh menunjukkan itu tuh adalah T-nya atau waktunya. Berarti persamaan matematikanya bisa kita tulis KT itu adalah 1,3 pangkatnya ini pangkat T dikali dengan 50. Atau karena di soal gak ada yang jawabannya kayak gini ya, bisa dibalik sebenarnya. Jadi KT sama dengan 50 dikali 1,3 pangkat T gitu. Ada kan? Nah, jawabannya adalah yang B kayak gitu.
Oke, itu nomor 10 ya. Sebenarnya nomor 10 lumayan agak sedikit tricky karena kita harus cari mana persamaan matematika yang betul gitu. Tapi kalau kita udah tahu persamaan matematika yang benar yang mana, gampang buat ngerjain nomor selanjutnya gitu. Oke, nomor 11 nih teman-teman. Berapa jumlah kucing liar di kota tersebut setelah 3 bulan? Oke, kalau mau langsung boleh banget pakai ini kan, 1,3 pangkat 3 kali 50 gitu ya. Oke, kita cari nih ya. Berarti KT rumusnya tuh tadi yang udah kita cari adalah 50 kali 1,3 pangkat T. Berarti kan KT sama dengan 50. Nah, T-nya tuh ganti sama angka 3 ya. Oke, ini kita hapus dulu nih. Biar jelas. Kan karena pengen selama 3 bulan, berarti ini tuh jadi K3 gitu ya. 50 berarti dikali 1,3 pangkat 3. Pangkat 3. Oke. Nah, 1,3 pangkat 3 tuh kan sama aja kayak 1,3 kali 1,3 kali 1,3 gitu kan ya. Kali 1,3 kali 1,3. Yang mana kalau 13 kali 13 tuh kan 169 kan ya. Berarti bisa ditulis 50 kali 1,69 nih buat 1,3 kali 1,3 dikali dengan 1,3. Oke, berarti K3 sama dengan 1,69 dikali dengan 1,3 kali 169 kali 13. 9 kali 3 27, 3 kali 6 18 sama 2 20, 3 kali 1 3 tambah 25 19 6 1. Berarti 7 9 11 2 ya. Oke, komanya berarti jadi kan 1,69 dan 1,3 ya. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Jadi 50 dikali 2,197. Gitu kan? Nah, berarti K3 sama dengan, sekarang tinggal kaliin deh. 50 dikali 2197 atau ini pilihannya ada apa aja ya? Pasti sekitar 110-an deh kalau nggak salah. Atau kita tulisnya 50 kali, mana tadi itu? 219 aja deh ya. Atau 2197 kali 5 gitu. 7 kali 5, 35, 9 kali 5, 45, sama 3 berarti 48. 5 kali 1, 5, sama 4, 9, 5 kali 2, 10. Oke, berarti sekitar 109,85. Nah, atau kalau dibuletin kan sekitar 110. Berarti jawabannya yang C, kayak gitu. Oke, ini nomor 11. Kita sekarang lanjut sampai nomor 14 gitu ya. Nomor 12 dulu nih. Berapa waktu yang diperlukan agar jumlah kucing liarnya menjadi 200? Nah, beda kayak yang nomor 11 tadi. Kalau nomor 12 tuh kita udah tahu kucing liarnya ada berapa. Yang gak kita ketahui adalah waktunya gitu ya, berapa bulan gitu ya untuk mencapai 200. Tadi pas 3 bulan tuh dia kucingnya udah ada 110 ya, sekitar 110. Berarti kan nggak mungkin nih jawabannya tuh adalah sekitar 2 bulan, yang ini nggak mungkin. Sekitar 3 bulan juga nggak mungkin, karena 3 bulan tuh tadi sekitar 110 nilainya tuh. Oke, berarti sekarang kita cari yang nomor 12 tuh pakai rumus KT lagi. Iya betul ya. KT itu kan tadi rumusnya adalah 50 dikali 1,3 pangkat T. Nah, yang belum kita ketahui di sini adalah si bagian T-nya. KT-nya itu adalah kucing liar yang diinginkan, yaitu menjadi 200. Berarti bisa kita tulis KT-nya 200 sama dengan 50 kali 1,3 pangkat T. 50-nya boleh pindah ke ruas kiri, berarti jadi 200 dibagi dengan 50 sama dengan 1,3 pangkat T. 200 bagi 50 adalah 4 sama dengan 1,3 pangkat T. Nah, kalau kayak gini gimana nih teman-teman ngerjainnya? Kalau kayak gini teman-teman harus ingat ke sifat logaritma. Kita tulis dulu ya deh, di sini aja kali ya. Sifat logaritma. Nah, logaritma tuh kan dia perpangkatan kan, dia tuh sama aja kayak perpangkatan. Jadi kalau misalnya ada persamaan, A pangkat C sama dengan B, itu tuh akan sama linear nilainya tuh dengan, bentar, A log B sama dengan C. A log B sama dengan C. Nah, jadi ini tuh kita masukin polanya ke sini teman-teman.
Nah, kalau kita masukin ke sana kan berarti sama ya. Di sini yang berperan sebagai B adalah angka 4, yang berperan sebagai A adalah 1,3, dan yang berperan sebagai C adalah T-nya. Berarti persamaan ini tuh boleh banget ditulis jadi A log B sama dengan C. A-nya adalah 1,3, terus log dari B-nya tuh berarti 4, sama dengan C itu adalah T. Gitu. Tapi gimana lagi nih menyelesaikan 1,3 log 4 kan? Kita nggak tahu gitu ya jawabnya kayak gimana. Ini juga sama pakai yang namanya sifat logaritma. Nah, jadi kalau misalnya udah sering ngerjain sih bakalan kebayang gitu ya sifat-sifat dari logaritma. Nah, apa sifatnya? Sifatnya tuh kalau ada A log B itu tuh sama aja kayak P log B, P log B dibagi dengan P log A gitu. Nah, nilai P-nya tuh bebas sebenarnya, mau angka berapapun. Nah, karena udah diketahui ya di soal tuh tadi log 4, log 1,3 berarti kan di bagian atas dari logaritmanya tuh angka 10. Nah, ini juga bisa sorry. Nah, ini juga bisa kita tulis kayak gitu. Jadi boleh banget nih ini tuh kita tulis jadi log dari B dulu berarti yang 4-nya dulu ya. Berarti log 4 dibagi dengan log dari 1,3 itu sama dengan T. Nah, log 4 itu nilainya adalah berapa ya tadi tuh? Sorry. Log 4 itu tuh adalah 0,6 dan log 1,3 adalah 0,3. Berarti 0,6 dibagi dengan 0,3 sama dengan T. 0,6 dibagi dengan log 1,3 tuh 0,3 ya. Bentar, takut salah. Oh, sorry. Ini salah tulis nih. Log 1,3 tuh harusnya 0,1. Boleh banget dicek di kalkulator ya. Ini tuh bener 0,1 atau enggak. Harusnya tuh 0,1 ya, kayak gitu. Oke, berarti ini tuh karena kalau 0,6 bagi 0,3 berarti 2 ya, gak mungkin 2 bulan kan. Oke, berarti 0,6 dibagi dengan 0,1. Bentar. Dibagi dengan 0,1 yang mana hasilnya adalah 6 sama dengan T. Nah, berarti T-nya tuh adalah sekitar 6 bulan. Kenapa pakai sekitar? Karena nilai logaritma yang dipakai di soal tuh dia hasil pembulatan gitu ya. Karena sebenarnya panjang gitu. Jadi log 4 tuh bukan 0,6 aja, tapi 0,6 bla 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 kayak gitu. Jadi kita pakai angka sekitar gitu. Oke, sekarang nomor 13 nih. Nomor 13 juga ini tuh kurang lebih sama kayak nomor 12, jika pada suatu waktu T, jumlah kucing liar di kota tersebut meningkat menjadi 3 kali lipat dari jumlah kucing liar pada saat T sama dengan 0 atau pada saat awal. Maka nilai T adalah, sama kayak tadi, KT itu rumusnya adalah 50 dikali 1,3 pangkat T kan. Nah, dia pengen 3 kali lipat dari jumlah kucing liar pada saat T sama dengan 0. Awalnya kan ada 50, kalau 3 kali lipat berarti KT-nya jadi 150 gitu. Sama dengan 50 dikali 1,3 pangkat T. 50-nya pindah lagi ke ruas kiri, berarti jadi 150 bagi 50 sama dengan 1,3 pangkat T. 150 bagi 50 adalah 3, sama dengan 1,3 pangkat T. Berarti kita ubah lagi ke format logaritma ya. Tadi itu gimana tuh? Kalau ada A pangkat C sama dengan B, bakal sama dengan A log B sama dengan C. Berarti ini jadi A-nya tuh siapa nih? 1,3. 1,3 log 3 sama dengan T. Ini kita ubah lagi juga pakai logaritma yang kedua, yang ini. A log B, berarti dia bisa kita tulis log 3 dibagi dengan log 1,3 sama dengan T. Log 3-nya tuh nilainya adalah 0,5. Berarti 0,5 dibagi dengan log 1,3-nya adalah 0,1 tadi juga ya, sama dengan T. Nah, 0,5 dibagi 0,1 adalah 5, sama dengan T. Berarti waktunya tuh adalah sekitar 5 bulan. Jadi ini teman-teman bisa dilihat ya, sekitar 5 bulan itu tuh ada 150 kucing, dan sekitar 6 bulan itu tuh udah mencapai 200 kucing. Berarti dalam 1 bulan itu tuh terjadi peningkatan kucing sebesar 50 buah gitu ya. Itu udah banyak banget ya, udah 4 kali lipat dari awalnya gitu. Oke, berarti jawabannya yang 5 bulan tuh yang C ya.
Nomor 13 tuh adalah sekitar 5 bulan. Sebenarnya ini bisa langsung dijawab sih teman-teman, gak perlu dihitung juga. Karena sekitar 3 bulan tuh kita tadi udah tahu kan, 3 bulan tuh adalah iya ya, udah tahu ya, bulan ketiga tuh kan sekitar 110 ya. Berarti gak mungkin nih jawabannya adalah yang A. Gitu, gak mungkin jawabannya yang A. Kenapa gak pilih yang B? B juga gak mungkin, karena sekitar 6 bulan itu tuh tadi ada 200, berarti 6 bulan sama 7 bulan tuh dia gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Karena sekitar 6 bulan ada 200, dia berarti udah melebihi 3 kali lipat ya, udah lebih dari 150. Berarti sekitar 7 bulan juga udah lebih dari 150. Nah, paling pilihannya adalah sekitar 4 bulan dan sekitar 5 bulan. Boleh banget sebenarnya kalau gak mau pakai logaritma, langsung aja masukin ke rumus ini nih, angka 4 atau angka 5, kayak gitu, T-nya tuh. Oke, sekarang satu nomor lagi buat video ini, nomor 14. Jadi, ada Andi mengikuti sebuah permainan yang mempunyai aturan sebagai berikut. Jadi, pertama pemain harus memutar undi spinner terdiri dari angka 1 sampai 6. Jika yang diperoleh bukan bilangan genap, berarti kalau bukan bilangan genap tuh harus ganjil ya. Oke, jika diperoleh ya bukan bilangan genap, maka permainan berakhir. Oke, jadi kalau misalnya dari spinner itu kita ambil angka 3 misalnya, berarti kan ganjil tuh. Berarti bukan genap, berarti permainannya berakhir. Tapi kalau misalnya diperoleh genap, maka pemain harus mengambil satu bola pada kantong yang terdiri dari 20 bola, diantaranya 6 bola hitam. Oke, kita tulis dulu deh ya. Jadi sebenarnya di permainan ini tuh ada 2 syarat teman-teman. Syarat yang pertama itu adalah saat menggunakan undi spinner yang mana di undi spinner ini kita tulis ya ada angka 1 sampai 6. Terus di sini tuh kita wajib banget pilih angka ganjil. Angka genap ya, wajib milih angka genap. Karena kalau diperoleh bukan genap, maka permainan berakhir. Berarti kan kalau pengen lanjut ke babak selanjutnya tuh, berarti pilih angka yang genap. Jika diperoleh bilangan genap, maka pemain harus ngambil satu bola. Oke, jadi kalau di permainan pertama kita menang tuh, kita boleh ke permainan yang kedua, yaitu ambil bola yang mana ada 20 bola ya. Kita tulis di sini 20 bola. Ambilnya berapa bola? Satu bola ya. Kita tulis di sini ambil satu bola pada kantong yang ada 20 bola dan diantaranya 6 bola hitam. Oke, 20 bola. Bentar, kita hapus dulu deh ya kurungnya. 20 bola. 20 bola. Yang mana berarti 6 warna hitam. 6 warna hitam. Karena gak ada keterangan berarti sekitar 14 ya. 14 itu warna lain berarti bukan hitam. Gak tahu apa ya warna lain. Nah, pemain akan mendapat hadiah jika dia berhasil mendapatkan bola hitam. Oke, berarti kalau tadi yang pertama tuh syaratnya kita harus ambil angka genap. Kalau ini tuh berarti harus ambil bola hitam. Terus, jika dia mendapatkan bola selain hitam, dia tidak mendapat hadiah. Jika Andi bermain satu kali, maka oke, berarti tadi ada 2 babak permainan. Yang pertama adalah main undi spinner. Kalau muncul angka genap, berarti kita bisa ke babak selanjutnya. Kalau muncul angka ganjil, berarti stop permainannya. Yang kedua, babak kedua, kita ambil satu bola di antara 20 bola. Yang mana 6-nya warna hitam dan 14 berarti warna lain. Nah, kalau kita ambil warna lain, berarti kita gak akan dapat hadiah. Kalau kita ambil warna bola hitam, berarti kita bakal dapat hadiah. Oke, berarti ini tuh ada 2 kejadian gitu ya, tapi saling terikat gitu. Karena kalau kita cuma ambil peluang buat undi spinner doang, belum tentu yang ambil satu bola tuh kita menang gitu ya. Oke, jadi peluang kejadian A, ingat berarti ada 2 kejadian ya. Yang pertama adalah peluang buat yang spinner dulu. Nah, karena dia keterikatan gitu ya, terjadi dalam satu kurun waktu yang sama, berarti kita kali bukan dijumlah. Dikali dengan peluang bola. Gitu. Nah, peluang kejadian A, ingat peluang tuh rumusnya adalah NA dibagi NS ya.
NA-nya berapa nih? Nah, spinner tuh kan ada 1 sampai 6 ya angkanya tuh. Kalau angka genap itu tuh ada angka 2, berarti 4 sama 6. Berarti ada 3 angka kan yang bisa kita pilih tuh. Berarti 3 angka di antara 6 angka. Berarti 3/6. Kalau bola, dia tuh ada 20 bola yang mana di antaranya 6 hitam. Karena kita pengen ambil warna hitam, berarti si peluangnya itu adalah 6 dibagi dengan 20. Gitu ya. Jadi 6 bola hitam, 20 itu adalah total bolanya. Lalu yang spinner 3-nya tuh dari mana? 3 tuh adalah jumlah angka genap. Angka genapnya tuh kan dia ada angka 2, 4 sama 6 gitu. Ada 3 angka, makanya ditulis 3. Lalu 6-nya dari mana? 6-nya tuh adalah karena ada angka 1 sampai 6. Gitu. Oke, berarti ini bisa dicoret dulu nih teman-teman. Ini coret sama ini. Berarti peluang kejadian A itu adalah 3/20, karena di pilihan A, B, C, D-nya tuh dia dalam bentuk persen, berarti boleh banget kita kalikan dengan 100% gitu ya. Ini bisa dicoret kan, 100 dibagi 20 itu adalah 5. Ya, 3 kali 5 adalah 15%. Oke, berarti peluangnya itu kecil banget ya. Peluang kita bisa memenangkan hadiah itu adalah 15%. Lalu kalau peluang tidak dapat hadiah nih gimana nih? Oke, kalau peluang si Andi itu dia gagal dalam permainan ini, berarti tinggal 100% dikurangi dengan si peluang berhasilnya. Kan berarti 100% dikurangi peluang berhasilnya itu kan tadi 15% ya. Berarti peluang gagalnya itu adalah 85%. Oke, ini berarti yang bagian berhasil nih. Berhasil dari awal sampai akhir gitu ya, sampai dapat hadiah. Kalau ini adalah bagian yang gagalnya. Banyak yang gagalnya ya sebenarnya. Lebih untung si Mangnya ya. Oke, yang A lihat kemungkinan Andi mendapat hadiah lebih dari 50%. Ini salah ya. Andi dapat hadiah tuh cuma 15%, yang mana kurang dari 50. B, Andi pasti mendapatkan hadiah, ini juga gak mungkin, pasti itu berarti peluangnya adalah 1 angkanya itu atau 100%. C, kemungkinan Andi mendapat hadiah tidak lebih. Oke, tidak lebih itu berarti kan kurang kan? Dari 25%. Benar ya, Andi itu dia 15%, berarti ini bisa jadi, kita tulis dulu. Yang D, kemungkinan Andi mendapat hadiah di antara 30 sampai 40%. Ini salah, Andi itu dia di 15%, Andi tidak mungkin mendapat hadiah. Enggak juga ya. Meskipun peluangnya lebih banyak yang gagal, tapi tetap Andi bisa jadi gitu ya, berpeluang untuk menang meskipun peluangnya kecil. Ini juga salah. Oke, berarti jawaban yang betul adalah yang C gitu. Kemungkinan Andi dapat hadiah adalah tidak lebih dari 25%. Oke, mungkin sekian buat video kali ini ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya sampai nomor 20. Makasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.